Tempe. Tempe bagi orang Jawa seperti makanan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekedar bahan makanan, tempe memiliki makna yang melekat pada budaya Jawa. Tempe memiliki kiasan dan filosofi. Di suku Jawa terdapat kiasan bila tempe itu hanya bisa dibuat oleh orang-orang yang hatinya bagus dan perilakunya bagus. Artinya rumah tangganya harmonis, dapat memelihara hubungan kekeluargaan rumah tangganya dengan baik. Zaman dahulu pembuatan tempe memerlukan kerjasama antar anggota keluarga. Proses merebus dan mengupas kedelai biasanya dilakukan kaum laki-laki, tetapi setelah kedelai rebusnya dikupas dan diberi usar atau ragi tradisional, selanjutnya yang mengusari adalah perempuan. Perempuan juga harus bersih, artinya tidak sedang menstruasi. Proses membungkus tempe juga dilakukan oleh perempuan. Selain itu, saat menjual tempe ke pasar juga termasuk tugas perempuan. Hal itu menjadi bukti jika membuat tempe di rumah itu merupakan pekerjaan kebersamaan suami dan istri. Simbol tersebut berkembang pada masyarakat suku Jawa. Tempe menyimbolkan kehidupan yang harmonis antar gender dalam kehidupan rumah tangga orang Jawa. Membuat tempe juga dekat sekali dengan kehidupan manusia Jawa. Bisa dilihat daun jati yang selalu menjadi bungkus tempe. Proses pembuatan tempe juga berasal dari suku Jawa, sehingga banyak varian masakan tempe yang menjadi identitas beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tempe menjadi makanan favorit keluarga Indonesia. Makanan yang terbuat dari kedelai, kaya vitamin tetapi nyaman di kantong ini menjadi sumber protein dengan rasa gurih menggoda. Siapa sangka di balik kesederhanaan tempe mengandung makna filosofi yang begitu dalam. Tak pelak, tempe pun mulai merambah dunia internasional. Zaman dahulu tempe dibuat di rumah-rumah, berbeda dengan sekarang di berbagai kota di Indonesia. Tempe diolah di pabrik. Namun ada sisi menarik, di Pacitan, Jawa Timur masih banyak keluarga-keluarga yang membuat tempe di rumah, dikerjakan oleh anggota keluarga. Pembagian tugas pun dilakukan, siapa yang memproses kedelai hingga siap dengan proses peragian hingga tahap membungkusnya dan memasarkannya. Hal tersebut merupakan potret bahwa tempe menjadi simbol keluarga harmonis di Jawa. Simbol kebersamaan terpotret bagaimana proses tempe dibuat, nilai kerjasama, bagi tugas, sampai dengan ajaran-ajaran filosofi harus selalu bersih, baik jiwa maupun raga, berpikir positif sehingga yang muncul adalah kebaikan termasuk produksi tempe. Siapa sangka tempe yang menjadi menu sehari-hari keluarga Indonesia dari berbagai strata ini telah merambah dunia internasional sejak lama. Sejak penjajahan kolonial Belanda di Nusantara, tempe mulai populer di Eropa. Jepang pun mulai menggemari tempe sejak menduduki Indonesia. Australia juga mengembangkan penelitian mengenai tempe, dan Amerika juga seperti itu. Bahkan di Kenya mengembangkan tempe sebagai makanan yang bermanfaat. Tempe adalah makanan dari Indonesia yang manfaatnya bisa dirasakan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tumpi, yang berarti makanan yang berwarna putih. Tempe pada awalnya dibuat dari kedelai hitam. Teknologi pengolahan tempe merupakan teknologi yang berasal dari rakyat secara turun-temurun. Cara pengolahan tempe sangat bervariasi, namun pada prinsip dasarnya sama, yaitu menciptakan kondisi yang cocok
untuk perkembangan kapang atau jamur tempe. Tempe bisa diolah menjadi beragam jenis masakan. Biasanya tempe digoreng, direbus, atau dipanggang. Makan tempe saat masih mentah tidak disarankan. Hal tersebut sesuai juga dengan penjelasan dalam Journal of Applied Microbiology yang menyebutkan bahwa tempe sebaiknya dikonsumsi saat sudah matang. Pengolahannya bisa dengan cara digoreng, rebus, atau panggang. Proses pemasakan diperlukan untuk membunuh bakteri dan kontaminasi saat proses fermentasi. Dengan kata lain, manfaat tempe mentah belum bisa dipastikan secara ilmiah. Bahkan tempe mentah beresiko menyebabkan gangguan kesehatan karena adanya bakteri patogen. Manfaat tempe bagi kesehatan sangatlah banyak. Di antaranya adalah memperbaiki sel yang rusak, mencegah osteoporosis, mencegah kekurangan darah, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, dan juga melawan radikal bebas. Membuat tempe sebenarnya tidak sulit, teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Langkah pertama, lakukan penyortiran terhadap kedelai yang akan digunakan, lalu cuci bersih kedelai tersebut dengan air mengalir. Langkah kedua, rebus kedelai selama kurang lebih 30 menit atau sampai biji kedelai terasa empuk. Lalu langkah ketiga, setelah direbus, kedelai kemudian direndam selama 1 malam untuk menghilangkan asam. Kemudian kupas kulit ari kedelai yang sudah direndam dengan cara masukkan kedelai dalam air, kemudian remas sampai seluruh kulit mengelupas. Setelah itu cuci bersih kedelai yang sudah tak berkulit. Kukus kedelai seperti saat menanak nasi. Jika sudah matang, angkat lalu tiriskan sampai kedelai dingin. Tak lupa tambahkan ragi sampai merata, lalu bungkus kedelai dalam plastik atau daun pisang. Diamkan bungkusan tersebut selama 1 malam. Kemudian keesokan harinya bungkusan tempe ditusuk-tusuk dengan menggunakan lidi. Langkah terakhir, diamkan lagi selama 1 malam hingga seluruh jamur tempe tumbuh dan menutupi kedelai. Oke lah teman-teman, demikian cerita singkat saya mengenai tempe. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, yang selalu memberikan komentar-komentar yang baik, komentar-komentar yang positif. Terima kasih juga saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.